Kita kembali kepada COVID-19 tadi, atau novel corona baru yang membuat dunia serba ketakutan saat ini. Saya sampaikan pada kita semua. Dan ini ada dimasukkan ke YouTube nanti kan, sampaikan, sebarluaskan kemana-mana. Ini fase penutup. Di sini kata Rasulullah, fase kelima, Islam akan kembali memimpin dunia dengan sistem khilafah. Dan Allah telah umumkan hal ini dalam Al-Quran, yaitu Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55. Baik, pada masa ini kata Rasulullah, Islam akan total memimpin dan menguasai seluruh dunia 100%. Pada masa ini dunia bagaikan surga. Ini masa-masa aman. Semua keributan yang memuncak di penghujung fase keempat hilang sehilang-hilangnya di fase kelima. Alangkah indahnya fase kelima ini. Bahkan hewan-hewan dan bintang-bintang buas pun seluruhnya Allah jinakkan. Berjumpa dengan manusia seluruhnya seperti sudah menjadi binatang yang lama dipelihara dan jinak. Binatang-binatang paling berbisa pun akan jinak kepada manusia dan bisanya diangkat oleh Allah. Dan harta kekayaan di muka bumi akan ditumpahkan ke permukaan bumi, sehingga tidak ada satupun orang yang miskin pada fase saat ini. Amalan infak, wakaf, sedekah, apalagi zakat sudah ditolak oleh siapapun orang di muka bumi. Penjara-penjara kosong, rumah-rumah sakit tidak laku, orang Allah sehatkan semua. Penjahat-penjahat pada diri baik. Pilihan ketika itu masuk Islam atau tetap bertahan tanpa Islam dalam keadaan damai. Betul-betul aman, Pak. Tidak ada orang yang berkelahi dan bertumpah darah di sini. Ini yang kita rindukan. Dan sekarang orang-orang yang nggak ngerti agama takut nggak karu-karuan dengan khilafah Islam ini. Padahal ini sesuatu yang teramat sangat ideal dalam kehidupan dunia. Orang kaya semua, nggak ada penyakit. Abang nggak mau kayak gitu. Penjara-penjara kosong karena orang jahat udah bosan jadi orang jahat. Kaum muslimin kami muliakan, tapi kita hidup sekarang di sini. Nah, jembatan menuju kemari telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jembatannya adalah wujudkan diri kalian menjadi mukmin haqqan di akhir zaman. Jadi nggak banyak teori lah. Nabi ternyata tidak banyak teori. Jadikan diri kita orang beriman, muslim kita muslim kafah. Rapatkan barisan kita dan berjuanglah semampu. Jangan bayangkan kita nggak punya teknologi militer untuk mengalahkan. Kita lihat Afghanistan, militer apa yang mereka miliki? Maaf, lihat Emirat Islamiyah Taliban, militer apa yang mereka punya? Kendaraan senjata apa yang mereka punya? Apa mereka punya drone? Apa mereka punya pesawat tempur? Tapi kok bisa mereka mengalahkan dua raksasa dunia? Betul tidak? Jadi kemenangan itu bukan di tangan manusia. Inna nasra biyadillah, kemenangan itu dari tangan Allah, bukan faktor tenaga, bukan faktor jumlah, bukan faktor militer, bukan faktor teknologi tempur, bukan, tetapi kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sosok manusianya mukmin haqqan. Itu yang paling penting, Pak. Mukmin haqqan. Allah akan turunkan para malaikat yang tak terkalahkan dan tak bisa mati. Bagi Allah itu sangat gampang. Sangat gampang. Dan ini berulang-ulang terjadi dan berulang-ulang terjadi. Di akhir zaman ini fase keempat menuju fase kelima, loncatannya adalah diisi oleh orang-orang beriman yang imannya hak, diisi oleh orang Islam yang Islamnya kafah. Maka wahai saudara-saudaraku, siapapun kita di akhir zaman ini, berjanjilah, bertekadlah, saya dan sekeluarga ingin menjadi muslim kafah. Ini sudah akhir zaman, saya tidak boleh tanggung-tanggung lagi beragama, mestinya begitu. Keluarga saya, anak saya, istri saya harus menjadi keluarga Al-Quran. Maka satu keluarga memperbaiki cara baca Quran, mulai menghafal Al-Quran, dan mulai memasukkan anak-anaknya ke pesantren. Satu keluarga dan diri kita mulai merapat ke masjid-masjid, rapat dengan ahli-ahli ilmu yang lurus-lurus, dan rajin ke majelis-majelis taklim dan sebagainya. Rapatkan diri dengan agama. Pemenangnya di akhir zaman adalah, ya, terakhir, penutup. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali kepada COVID-19 tadi, atau novel corona baru yang membuat dunia serba ketakutan saat ini. Saya sampaikan pada kita semua. Dan ini ada dimasukkan ke YouTube nanti kan, sampaikan, sebarluaskan kemana-mana. Umat Islam haram takut.
Umat Islam haram takut. Allah berfirman, la takhafu. Kamu tidak boleh takut. Takut itu membuat lemah tubuh kita. Makin kita takut, makin lemah imun kita. Selama kita tidak bermaksiat kepada Allah, selama kita jalankan perintah Allah, tidak ada alasan untuk kita takut. Walaupun begitu, antisipasi wajib. Kalau memang sudah diumumkan di Medan, Sumatera Utara sudah banyak COVID-19 umpamanya kan, maka kita pakailah masker. Tapi kita yakin bukan masker akan melindungi kita. Cuma pakai saja masker standar untuk yang sudah diarahkan oleh rumah sakit, pakai. Tapi jangan pernah kita yakini maskerlah pelindung kita. Ya, harus ya jalankan saja. Tetapi jangan kita yakin itu yang akan menjaga kita. Yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak. Dan satu lagi, silk gaib atau imun dari langit yang paling sempurna menjaga kita adalah kedekatan kita kepada Allah tanpa maksiat. Inilah dia silk gaib itu. Bapak ingat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 11. Yang punya Al-Quran di tangannya buka. Surat Ar-Ra'du ayat 11. Di situ Allah mengatakan tentang muaqibat. Walahu muaqibat. Di situ disebutkan oleh Allah muaqibat. Apa itu artinya muaqibat? Allah turunkan untuk setiap hambanya yang beriman malaikat-malaikat penjaga dan pelindung dari langit. Turun di depan kita, satu berdiri. Turun di belakang kita, satu berdiri, membentengi dan menjaga kita dari segala kejahatan apapun, kejahatan virus, kejahatan setan, kejahatan jin, kejahatan dukun, kejahatan manusia, kejahatan dan bahkan keburukan alam. Allah akan jagakan kita melalui muaqibat ini. Syaratnya adalah selama muaqibat telah Allah turunkan kepada kita, jangan buat muaqibat ini lari meninggalkan kita. Kapan muaqibatnya lari? Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat, nama malaikat itu muaqibat ya. Malaikat ini dengan cepat meninggalkan kita kembali. Secepat dia datang, secepat itu dia akan kembali meninggalkan kita. Umpama kita sudah baca zikir pagi-pagi tadi, selepas salat subuh, sebelum matahari terbit kita baca zikir. Zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, siapa yang membaca zikir ini di pagi hari 100 kali sampai petang hari nanti, apapun jenis kejahatan yang lahir dan batin dari langit dari bumi tidak akan tembus kepada orang ini. Lalu siapa yang membacanya di petang hari menjelang maghrib, dia baca lagi 100 kali, apapun kejahatan dan keburukan yang dari langit dari bumi dari malam itu sampai besok pagi tak akan bisa kena kepada orang ini. Dahsyat sekali itu Pak, baca la ilaha illallah. Tapi setelah kita baca, ternyata Allah sudah turunkan pelindung kepada kita, muaqibat. Ternyata kita pergi ke airport, mata kita melotot melihat ada paha yang tersingkap. Maka muaqibat ini kembali meninggalkan kita dan kita kosong tanpa perlindungan. Camkan itu baik-baik. Apalagi ada setan gepeng. Mana setan gepeng? Tutup pinjam. Ya, kita sudah baca zikir tadi, kita sudah baca doa perlindungan, ternyata melalui setan gepeng kita hancurkan silk gaib tersebut, perlindungan gaib itu dengan melihat yang haram untuk kita lihat, maka perlindungan itu pun menjadi hilang. Jangan salahkan, saya kan sudah sholat. Kenapa kamu hancurkan benteng yang ditimbulkan oleh sholat itu dengan maksiat yang kamu buat? Syaratnya jangan bermaksiat. Inilah dia imun sejati dari langit yang Allah turunkan ke bumi, yaitu para pelindung-pelindung dari kalangan malaikat yang tak terkalahkan. Jangan bermaksiat. Ketika kita menipu orang di pasar, Pak, berapa nih Pak? 450.000. Pak, bisa nggak 375 saja? Saya aja beli 400.000. Padahal dia beli cuma 350, udah bohong dia Pak. Maka silk itu pun hilang. Awas, ada maksiat apa Bapak lakukan sehari itu, silk tadi hilang. Pelindung tadi yang membentengi kita segala kejahatan apapun hilang. Jangan bermaksiat. Kalau begitu harus amalkan sunnah. Merapatlah kepada Allah, jangan bermaksiat.